Ya, kalau saya itu syar'i tidaknya itu ya biar masyarakat yang menilai, dan tentu syar'i itu kan urusan saya dengan Allah. Seandainya dari apa yang saya sampaikan tuh kok beda ya dengan referensi-referensi kapitalis ya gitu misalnya. Oh, dari dulu saya ketawa kayak gini, nggak selesai-selesai negoro cap opo gitu. Kalau ditanya, kalau alasannya ini harganya kayak gini tuh karena mau Ramadan. Loh, sudah berapa Ramadan itu memang baru sekali ini, saya bilang gitu. Jadi sekarang kalau kita punya karyawan menggaji 2,5 juta, kalau karyawan itu anaknya satu itu sudah nggak cukup. Ini PR para pengusaha. Nah gitu. Terus kalau ditanya lagi, Pak Yoyo, apakah ketika kita sudah syar'i, apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan cara-cara Rasul dan sahabat? Apakah pasti rupiahnya benar? Belum tentu, tapi setidaknya apa kita dapat ini gitu. Belum tentu, bang, tidak ada jaminan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, saya kembali bisa hadir di sini di tengah-tengah teman-teman semua, Bapak Ibu semua, sesama pengusaha Muslim, ya, yang sedang terus berjuang bersama-sama. Nah, karenanya pada kondisi yang sangat sulit, penuh ketidakjelasan, penuh ketidakpastian, dan bagi yang pengusaha ya harus siap berjuang sendiri, ya, tanpa bisa berharap ya pihak-pihak yang seharusnya memberikan dukungan kepada iklim ekonomi yang baik, iklim ekonomi yang kondusif untuk tumbuh suburnya usaha itu, kita harus mengupayakannya sendiri. Nah, tapi insya Allah ya, dengan bersandar pada perjuangan kerja keras, semangat yang berdarah-darah, serta bersandar bahwa bagi kuasa Allah itu tidak ada yang mustahil, insya Allah tidak ada mimpi yang tidak akan terwujud, tidak ada mimpi, cita-cita yang tidak bisa kita jelmakan menjadi kenyataan. Gitu. Baik, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bisaroh, ya, Mas Firly, Mas Rindra, yang telah mengundang saya untuk berbagi semangat di sini, berbagi pengalaman di sini dengan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ketika nanti saya berbagi pengalaman itu betul-betul bisa memberikan apa ya, referensi-referensi, ya, tambahan-tambahan informasi. Ya, meskipun tidak harus yang saya sampaikan itu kemudian apa? Kemudian diterapkan, diimplementasikan, tapi setidaknya dengan kita semuanya lebih kaya informasi, lebih kaya referensi, ya, itu insya Allah maka kita akan lebih punya banyak pilihan untuk solusi-solusi atas masalah yang kita hadapi. Kita punya lebih banyak alternatif, ya, untuk berstrategi, dan kita juga lebih banyak punya daya untuk berkreasi. Gitu. Nah, maka jangan segan-segan untuk memperkaya informasi dan memperkaya wawasan serta referensi. Oke, kalau bicara masalah SS itu tadi disinggung Mas Rangga ya, syar'i tidak. Ya, kalau saya itu syar'i tidaknya itu ya biar masyarakat yang menilai, dan tentu syar'i itu kan urusan saya dengan Allah. Maka sampai sekarang SS pun label halal tidak ada. Ya. Jadi label halal sudah 20 tahun warung SS itu tidak ada label halal. Ya, sampai logo lama juga nggak ada logo. Sama saja sebenarnya. Saya dulu bilang, ada nggak cara mencari label yang halal dengan cara yang halal? Tidak ada. Ya sudah, saya nggak akan nyari. Wong itu masalah kepercayaan kok, kebalik-balik kok, yang dilabeli kok yang halal. Yang lebih banyak itu kan yang halal, yang sedikit itu kan yang haram. Yang dilabeli itu yang haram harusnya. Iya, iya dong. Iya, itu logikanya itu piye gitu loh saya bilang. Iya kan? Yang khusus itu kan harusnya yang dilabeli. Ya, yang khusus yang haram itu kan sedikit gitu. Ya, harusnya yang dilabeli itu ya kayak komer, bir itu dilabeli haram gitu loh. Bukan kok apa namanya, Aqua dilabeli halal ya, kembali. Nah itu makanya SS pun, dan alhamdulillah memang benar. Maksudnya saya semakin yakin bahwa masalah syariah, masalah halal haram
itu memang bukan apa yang kita katakan, apa yang kita tuliskan dalam brand kita, tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Dan yang lebih penting adalah halal haram itu menyangkut urusan kita sebagai seorang pengusaha dengan Allah, maka ya cukup ya seandainya memang kita benar-benar mengupayakan kehalalan di dalam produk-produk kita. Dan insya Allah masyarakat juga akan mempercayai ketika apa yang kita lakukan itu memang pada koridor-koridor syar'i. Itu. Baik. Terus kemudian hari ini nanti saya tidak akan banyak menyampaikan hal-hal yang sifatnya presentasi tentang pengalaman warung SS, tapi yang jelas saya nanti ketika menceritakan tentang bagaimana seorang Yoyok misalnya memulai membangun warung SS Indonesia, kemudian merawat sampai usianya yang ke-20 sekarang, dan juga bagaimana saya memimpin, memanage, dan juga mengambil pilihan-pilihan strategi dan kebijakan di warung SS. Seandainya dari apa yang saya sampaikan itu kok beda ya dengan referensi-referensi kapitalis ya gitu misalnya. Misalnya saya tidak paham analisa SWOT. Sampai sekarang saya nggak paham. Bukunya Robert Kiyosaki itu saya wujudnya saja nggak pernah tahu. Iya, betul. Bukunya Robert Kiyosaki itu kayak Poor Dad, apa namanya? Saya betul-betul nggak pernah baca. Ya karena bagi saya, ya kalau sebagai pengusaha muslim cukup sudah gitu loh bagaimana cara Rasul dan para sahabatnya berbisnis, membangun tim dan lain-lain. Gitu. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit berbagi ya tentang tenang, sudah biasa Mas. Tadi nggak paham. Saya sama Mas Hanafi Rais itu biasa. Mudah-mudahan bisa ya di sana. Berbagi tentang apa namanya? Bagaimana kan saya ditanya diminta Mas Firly, Mas Yoyo membagi mindset tentang sebagai pengusaha. Jadi kalau saya kemudian mencoba untuk merumuskan, ya karena ibu saya itu guru SD, bapak guru SMP, jadi terbiasa dengan menulis seperti ini, tapi tidak pernah terbiasa dengan PowerPoint. Ya gitu. Jadi mohon maaf. Begini, ini kurang lebih kira-kiranya. Hasil pick terus harapan hasil terus kemudian di sini ikhtiar. Ini keyakinan kami ya di SS ya. Jadi nanti kalaupun ada yang berbeda tidak apa-apa. Ini jangan dijadikan satu-satunya kebenaran. Ya, gitu. Ikhtiar itu bentuk-bentuk ikhtiar itu ragamnya macam-macam bagi kami ya. Ikhtiar itu mulai dari merencanakan, membuat planning gitu. Terus kemudian strategi, menyusun strategi misalnya. Terus ikhtiar yang lainnya yaitu menentukan nilai-nilai meskipun tidak urut ya. Memilih terus yang berikutnya lagi dalam ikhtiar itu juga ada kita mungkin sebagai pengusaha masih sering kerja-kerja teknis. Kalau saya masih sering kerja-kerja teknis ya. Jadi saya tahu harga bawang putih hari ini itu 21.500 per kilo. Harga bawang merah, harga cabai rawit itu 39.000 per kilo. Cabai keriting 34.000 per kilo. Lele 19.000 per kilo. Terus kemudian gula pasir tebu itu 12.340 per kilo ya. Itu saya tahu. Jumlah karyawan SS per kemarin itu 3.668. Nah, itu. Oke. Terus 507 diantaranya itu di kantor. Nah, gitu. Jadi masih kerja. Untuk membuktikan bahwa saya masih kerja Bapak Ibu semuanya ya. Harga minyak goreng bermacam-macam ya. Kalau kulak DSS itu merek Sofia itu yang 18 literan itu harganya 19.400-an. Ya. Itu Sofia. Ya, terus kalau yang Vilma itu sudah di 21.000 sekian. Itu yang 18 literan.
Kalau yang kemasan 2 literan, 1 literan lebih mahal lagi. Gitu ya. Itu. Tapi kalau lewat jalur lain masih ada harga yang 13.500, 14.000 itu. Nah, kalau pengen jalur itu ya nanti jangan di sini. Wong dari dulu saya ketawa kayak gini, nggak selesai-selesai negoro capopo gitu. Loh, iya toh. Loh saya tuh heran. Bapak Ibu, kan saya itu sudah bergulat dengan harga sembako itu 20 tahun sejak warung SS. Saya itu apal betul itu. Kalau ditanya, kalau alasannya ini harganya kayak gini itu karena mau Ramadan. Loh, sudah berapa Ramadan itu memang baru sekali ini saya bilang gitu. Lah kenapa nggak belajar gitu loh? Wong sudah ratusan, puluhan kali Ramadan, itu ya nggak belajar bagaimana biar tidak seperti ini gitu loh. Aneh kan? Iya. Kalau saya ya sama dengan gitu. Kemarin menghadapi COVID, kita itu sudah menghadapi COVID berapa gelombang. Kok cara menghadapinya masih sama gitu loh. Masih mau PPKM, masih mau pengetatan. Nah terus saya bilang, iya memang kita nggak kena COVID, tapi gilirannya apa? Habis itu ratusan juta, puluhan juta masyarakat Indonesia kena apa? Kena virus pinjol gitu loh. Iya loh. Iya sakit jiwa, sakit sosial saya bilang gitu. Mestinya belajar bagaimana caranya menghindari COVID sudah 3 tahun, dari 2 tahun ini belajar. Bagaimana tidak kena COVID, tapi juga ekonomi tidak sakit. Mental masyarakat juga tidak sakit. Masa nggak bisa gitu loh. Dan SS akhirnya apa? Menghadapi dengan caranya sendiri. Tidak ada social distancing lagi. Tidak ada tembak-tembakan batuk itu tidak ada, saya bilang gitu. Ya, yang pakai masker pakai, ya karena itu tidak mengganggu ekonomi. Tapi kalau social distance jaga jarak itu mengganggu ekonomi, saya bilang gitu. Iya, kalau pakai masker cuci tangan tetap jalankan gitu ya. Itu. Kembali ke sini. Wah, ada bungsung ngerasani ini. Laung di Kuala Lumpur itu ya, SS itu kan di Kuala Lumpur sudah 3 tahun, cabang SS di SSTTDA itu. Itu tuh yo harga bahan baku itu langsang-langsang aja itu. Iya, betul itu. Harga telur gitu ya. Daging ayam enggak di sini itu kayak roller coaster. Iya, antri lagi. Kalau kemarin antri, sekarang tuh bareng-bareng coba. Iya, jadi bagi yang masih punya uang rupiah banyak, saya sarankan lebih baik disimpan dalam bentuk emas. Ya, karena menurut saya sebentar lagi inflasi besar. Karena apa? Hampir semua harga kebutuhan bahan pokok itu bukan naik lagi, tapi sudah ganti harga. Gula pasir itu kalau sekarang itu di 13-an itu sebenarnya harga normalnya itu berapa sih? Itu 11 ribuan, 10 ribuan. Sekarang itu kita sudah anggap biasa harga gula pasir itu di 13-an atas. SS jualnya masih di 12.800. Itu padahal udah ganti harga loh. Nanti minyak goreng coba. Minyak goreng itu yang kemasan kalau biasanya berapa sih harga normal? 11.000, 10.000. Yang premium itu paling 12.000. Tapi nanti kita akan terbiasa dengan 20-an ke atas. Terus kemudian gas jelas sudah ya, lebih dulu ya. Daging ayam pasti nggak pernah bapak-bapak memperhatikan daging ayam. Daging ayam udah ganti harga. Lah normalnya itu berapa? 26, 24. Itu sudah puluhan tahun. Kita sekarang udah anggap ya daging sapi. Artinya apa? Ya nilai rupiah, nilai uang itu sudah. Sekarang kalau ibu-ibu, istri-istri panjenengan itu kalau ke pasar bawa 100.000 itu nggak akan dapat banyak. Sekarang. Gitu. Dan masih mungkin apa? Ini belum selesai kenaikan harga. Kan kalau harga naik, harga kebutuhan pokok naik akan diikuti barang-barang yang lain naik. Kan gitu. Ya, jadi sekarang kalau kita punya karyawan, menggaji 2,5 juta, kalau karyawan itu anaknya 1, itu sudah nggak cukup untuk sebulan. Nah ini PR para pengusaha. Nah gitu. Kembali ke sini. Ngerasani meneh. Ini tadi berbagi. Dimo, tekan dimo. Oke. Jadi kami ya mencoba untuk merumuskan keyakinan-keyakinan kami menjadi sebuah nilai-nilai agar mudah dipahamkan kepada personel warung SS Indonesia semuanya, maka kami berusaha untuk membuat seperti ini. Ya, yang pertama hasil pasti itu ketika kita berjuang menjadi seorang pengusaha, ya itu hasil pastinya apa? Hasil pastinya itu apakah rupiah?
apakah rupiah selalu mengikuti berdarah-darahnya kita? Tidak. Kalau ditanya warung SS itu selama COVID ini berlipat ganda kita berdarah-darahnya itu. Oh iya, saya dan 3.600-an personel SS berlipat ganda. Dulu nggak pernah keluar masuk kampung menjajakan bahan dapur, sekarang ditambah. Sudah jualannya ditambah upayanya, terus upaya-upaya yang lain berlipat ganda. Tapi kenyataannya apa? Hasilnya jauh lebih buruk secara rupiah dibanding apa? Dibanding dulu waktu kita tidak sekeras sekarang perjuangan. Keringatnya, darahnya tidak sebanyak sekarang. Selama masa COVID, keringat kita, darah kita, bahkan air mata kita itu lebih banyak. Ya, yang kita curahkan untuk apa? Warung SS ini. Tapi apa? Rugi, nombok. Setiap bulan sudah hampir 3 tahun SS rugi terus. Gitu. Ya, sudah hampir 3 tahun selama COVID ini. Karena apa? Karena penjualan itu sudah kita setting 100%, sementara semua jumlah karyawan dan lain-lain sudah terlanjur kita setting untuk penjualan, kita setting 100%, semua penjualan sampai saat ini masih 75%, 80%. Kalau banyak teman-teman yang bilang, SS kan sudah ramai sekali itu Pak. Iya ramai memang, kalau tingkat kunjungan sudah hampir sama, cuman masalahnya apa? Masalahnya segmen C dan D, kalau dulu makan, itu satu kali makan, itu 40.000, sekarang satu kali makan hanya 25.000. Daya belinya turun. Kalau dulu ngamuk, lauk 3, sekarang lauk 2. Minum air putih atau teh tawar, nggak berani jus lagi. Itu segmen C, D. Kalau segmen A, B relatif lebih stabil. Ya, gitu. Tapi karena SS banyak segmen CD-nya. Para mahasiswa itu masuk di CD. Ya, gitu. Terus kemudian pekerja mall, pekerja industri-industri pariwisata dan lain-lain itu kan banyak yang CD. Gitu. Nah, itu. Oke, jadi rupiah tidak pasti. Dan sebagai seorang muslim, kita harus yakin bahwa angka-angka rupiah kita itu di tangan Allah. Betul-betul di tangan Allah. Ya, rezeki rupiah itu di tangan Allah. Dalam Al-Quran ada 6 ayat yang sudah menegaskan manusia tidak berkuasa atas angka-angkanya. Dan Allah sudah memutuskan bahwa maka angka-angka rezeki kita tidak dihisap. Tidak akan ada hisap berapa labanya Pak Mas Albar, tidak akan ada hisap. Tidak akan ada hisap berapa ruginya saya, tidak akan ada hisap. Kan gitu, makanya apa? Bagi saya itu betul-betul rupiah kita itu di luar kewenangan manusia. Gitu. Ya, kalau ditanya, ini kalau misalnya berdebat, kan ini sangat berbeda dengan prinsip kapitalis ya, gitu ya. Makanya di SS itu tidak ada target-target rupiah, nggak ada. Tanya ke kepala cabang, misalnya Pak Khoirul, kalau pernah ke SS, itu ya Mas Khoirul ya. Coba tanya kepala cabang, pernah ditarget berapa omset Mas? Tidak. Karena apa? Karena saya yakin rupiah itu bukan di tangan kita. Tapi yang saya target apa? Mereka itu hanya saya target, kowe nek nyapu yo sing resik nganti iso nggo ngilo. Nggo ngilo tahu ya, untuk berkaca. Ya, gitu. Kamu kalau nyerbeti meja ya yang bersih, ngosek kloset, ngosek WC ya yang bersih sampai WC-nya wangi. Setelah itu selesai tugasmu sebagai manusia. Selanjutnya apa? Berapa pelanggan yang akan datang, berapa rupiah penjualan waktu itu urusannya Allah. Itu. Selesai tugasmu sebagai manusia. Itu. Nah, kalau dia bilang, kalau jadi memang wilayah manusia kan apa namanya ngilo ya apa? Ngepel nganti iso dinggo berkaca. Nek sampai tidak bisa buat berkaca kan masalahnya malas atau tidak? Iya kan kalau bicara sampai, wah ini kehendak Allah ya Pak, tidak bisa, tidak bisa kempling, ya enggak salah. Tapi kalau penjualan tidak bisa. Kadang-kadang udah berdarah-darah ya penjualannya tetap lebih buruk dibanding, nah itu memang wilayah Allah. Dikatakan lagi, kalau saya dikejar lagi itu, wah itu strategi dananya kurang. Ya saya bilang, Sony, Casio, Toshiba, Kawasaki, Sony Ericsson itu kurang apa coba? Iya kan? Nokia itu kurang apa coba? Orang Jepang itu sudah terkenal kerja kerasnya, disiplinnya, pinternya, ya etos kerjanya, teknologinya, ya sistemnya dan lain-lain. Tapi apa? Bangkrut juga. Sementara SS itu apa coba dibandingkan Pertamina?
dibandingkan Garuda apa coba? SS nggak ada apa-apanya, tapi apa? SS belum bangkrut dan insya Allah jangan bangkrut, Garuda katanya sudah hampir bangkrut. Enggak kan masalahnya, ini untuk meyakinkan bahwa ini wilayah bukan wilayah, jadi ini hasil fake-nya tidak pasti. Ada loh, terus kalau bekerja hasil fake-nya pasti di SS apa? Satu, hasil pasti adalah pahala. Pasti, Allah sudah menjanjikan. Hasil pasti yang lain apa? Dosa yang gugur. Pasti Allah sudah menjanjikan. Di setiap tetesan keringat kita, ketika kita mencari nafkah di jalan yang halal dan terikat dengan aturan-aturan Allah, maka di sana apa? Pahala. Ketika kita gelisah, ketika kita khawatir, ketika kita cemas memikirkan perusahaan kita, memikirkan nasib karyawan kita, tapi kecemasan, kegelisahan itu di jalan Allah, maka apa di sana? Pengguguran dosa kalau kita tetap sabar. Pasti. Ya, maka apa? Maka kalau saya, Mas Yoyo ini cerita rugi tenan ora? Tanya Mas Novan yang tahu betul. Tanya Mas ini Mas Dimas ini salah satu mitra keuangannya SS, ini bagian teknologi ini. Ya, tahu betul rugi. Dan ruginya nggak main-main. Saya bukan bangga dengan rugi, tapi ingin menyontohkan ini loh, saya berhasil mengatasi secara batin. SS itu untuk, ini bagi saya besar ya. Untuk gajian tanggal 3, kita kan gajian tanggal 3 ya, tanggal 3 Maret gajian, Februari itu dibayar 3 Maret, itu untuk gajian itu kebutuhannya 10,6 M, ya, kita itu cuma ada uang 8, sekian, kurang 2,6 M. Tombok 2,6 M. Gitu. Dan itu bulan terakhir itu sudah penjualan membaik. Dan 3 tahun kita hampir, tombok paling baik, paling sedikit itu di bulan Januari. Itu cuma 650. Paling parah itu waktu gelombang pertama April, 4,6. Tombok gaji itu tombok cash loh. Bukan rugi akuntansi loh. Kalau rugi akuntansinya lebih besar. Tapi apakah saya tambah kurus? Tidak, tambah gemuk. Apakah kelihatan menangis, berurai air mata, terus banyak mengeluh? Tidak, tetap optimis berjuang karena apa? Rupiahnya nggak dapat, uang itu milik Allah, tapi saya yakin pahala dan pengguguran dosa ada. Ya. Dan sebagai pengusaha cita-citanya kan untuk kehidupan setelah mati yang jauh lebih panjang dan lebih dan sudah pasti kekal. Kan gitu. Ya. Oke ya, ini hasil yang pasti. Makanya apa? Makanya kalau kita itu, makanya di SS bukan kita, maka kami ya di SS ya, itu ketika berjuang ya, itu karena memang targetnya, pencapaiannya itu adalah pencapaian pahala dan pengguguran dosa, maka dalam kondisi harapan hasil sesuai atau tidak, itu kami tetap siap terus-menerus berdarah-darah, terus-menerus berkeringat-keringat, terus-menerus berurai air mata. Ya, itu. Nah, berikutnya, hasil yang juga pasti, kadang tidak itu apa? Kalau saya menyebutnya kemuliaan lah gitu. Kemuliaan ini masih dunia. Ya, kemuliaan. Ya, terus yang lainnya lagi apa? Kepuasan batin. Kita kan juga butuh ya kepuasan batin. Karena setiap orang punya bakok. Ya, butuh pengakuan dan lain-lain. Ya. Kita juga dari kerja-kerja kita juga ingin mendapatkan yaitu pengakuan ya. Jadi kalau saya menyebutnya ya kehormatan lah. Ya. Ini juga tidak begitu pasti, ini juga tidak begitu pasti, ini juga tidak begitu pasti. Tapi yang pasti pahala dan pengguguran dosa. Nah, terus apakah SS itu tidak kemudian dalam ikhtiarnya tidak menggunakan angka-angka sebagai referensi? Pakai kami. Angka-angka rupiah, tapi angka-angka rupiah itu bukan untuk pencapaian hasil. Tapi apa? Bagian dari perencanaan. Angka-angka ini apa? Untuk harapan hasil. Tetap harus men-setting angka-angka karena bagian dari ikhtiar.
Itu. Harapan hasil. Kalau ditanya, harapan hasil warung SS di tahun 2022 ini berapa sih? Kita kemarin rapat menggunakan. Kalau membuat anggaran kan nggak mungkin. Saya nggak memberikan angka-angka kepada manajemen. Harapan hasil berapa di tahun 2022? Tahun 2021 berapa omset kita? 360 M Pak setahun. Tahun 2022 kelihatannya berapa? Di breakdown per hari gini. Oh, kalau biasanya kalau yang tahun-tahun sebelumnya per hari kalau pasar normal itu per hari 1,5 M. Ya, pada saat Covid itu pernah sampai hanya 250 juta. Ya, gitu. Terus sudah mulai lagi masuk kemarin sudah di angka 900-an juta per hari. Nah, masuk tahun 2022 ini sudah di atas satu lagi. 1,2, kadang-kadang 1,3. Ya, maka harapannya rata-rata nanti sekian gitu. Jadi tahun 2022 berapa? 480 M misalnya. Ini ada angkanya. Untuk apa? Untuk arah ikhtiar. Itu. Untuk arah strategi. Perlu, tapi letaknya tidak di target hasil. Bedanya apa, Pak? Rupiah itu diletakkan di harapan hasil untuk referensi ikhtiar sama di target hasil. Bedanya apa? Tercapai, tidak tercapai. Kalau tidak tercapai tidak ada yang dihukum. Angka-angka itu, kalau tidak tercapai. Kalaupun tercapai juga tidak ada perayaan. Ya, tidak ada perayaan, maksudnya merayakan, wah omset berhasil, enggak gitu loh. Tapi yang ada hukuman itu kalau target di prosesnya. Target ketika berupaya untuk menciptakan sebab hasil ini. Jadi target ikhtiar kita yang bisa kena reward dan punishment itu adalah ketika ada kegagalan di proses menciptakan sebab hasil rupiah. Nyapu sampai kempling itu kan proses upaya untuk menciptakan sebab laris. Ya atau tidak? Ya, itu wilayah manusia. Masak, nyambel pedes atau tidak pedes, itu adalah upaya menciptakan sebab laris. Ya, kalau lombok keritingnya itu putih-putih ya nggak akan pedes. Itu wilayah manusia. Kalau lombok rawitnya putih-putih ya nggak akan pedas. Harus yang merah-merah dan seger. Kan gitu. Wilayah. Jadi itu proses yang dihukum jadi di situ. Jadi kalau misalnya ada kepala cabang yang tidak bisa ngepel sampai kempling, ngepelnya tidak sampai mengkilap, dihukum. Gitu. Nyambel tidak pedas dihukum. Terus masak nasi masih ngeletes dihukum. Ya. Tapi penjualan turun tidak dihukum, penjualan naik juga tidak diapresiasi. Yes. Tidak ada perayaan maksudnya, apresiasi ya terima kasih, biasa penjualan kita naik gitu ya. Alhamdulillah gitu saja, enggak ada penjualan terbaik, enggak ada. Enggak ada. Itu enggak ada. Oke ya, baik. Lanjut. Nah, jadi harapan-harapan ini saya hanya akan, sebenarnya di sini masih banyak ya, cuman karena waktunya tinggal 10 menit ya, maka ya Mas. Maka apa namanya? Di sini tidak saya jelaskan ya, besok aja kalau kapan. Nah, jadi intinya adalah bahwa di warung SS ikhtiar. Nah, sekarang Pak Yoyo kalau ditanya, bagaimana Pak Yoyo yakin bahwa planning up kerja-kerja yang dilakukan di sini ya itu mendapat yang pasti pahala dan pengguguran dosa. Selama ikhtiar kita, uslub ikhtiar kita maupun metode ikhtiar kita itu terikat dengan syar'i atau seperti yang dicontohkan oleh Rasul dan sahabat, hampir pasti pahala dan pengguguran dosa. Selama laku ikhtiar kita, uslub ikhtiar kita, metode ikhtiar kita itu diikatkan pada aturan-aturan Allah ya, dan mencontoh bagaimana Rasul dan sahabat itu bekerja ya, insya Allah janji Allah akan pasti. Dan SS saya sudah yakin betul betapa bahwa Al-Quran dan Rasulullah itu sudah cukup
untuk kehidupan umat, itu bukan hanya di ranah ibadah, ranah akhlak ternyata. Bahkan di bagaimana Rasulullah membangun tim buildingnya Rasulullah itu ternyata tim building yang paling efektif dibandingkan tim building buku-buku kapitalis itu gitu. Sekarang saya itu tanya, pernah mendengar Bapak Ibu semuanya bahwa Muhammad, ya itu di dalam sebuah buku menjadi nomor satu sebagai seorang pemimpin nomor satu sepanjang masa. Itu yang membuat bukunya orang Muslim atau non Muslim? Non Muslim. Kalau non Muslim mengakui kerasulan Muhammad atau tidak? Tidak. Berarti dia menempatkan Muhammad nomor satu itu karena apa? Karena seorang Muhammad sebagai manusia, bukan Rasul. Kehebatan seorang Muhammad sebagai manusia. Kenapa kita ragu lagi gitu loh? Terus kalau ditanya, sebenarnya apa? Sederhana cara Rasulullah itu membangun tim sehingga para sahabat itu bahkan, saya selalu bertanya, apakah ketika seorang Muhammad diangkat sebagai Rasul, terus ujuk-ujuk para sahabat berani mati, mencintai Rasulullah, pasang badan untuk Rasulullah? Tidak. Ada laku-laku ikhtiar harian yang dilakukan oleh Rasulullah untuk dicintai. Menjadi pemimpin yang dicintai. Ya, menjadi pemimpin yang bisa membuat timnya itu solid luar biasa. Saya membayangkan Rasulullah itu setiap sholat mengimami. Di situ diterapkan interaksi, ya, emosional. Dan setelah mengimami, saya membayangkan Rasulullah nggak mungkin langsung pergi. Pasti apa? Kumpul. Kamu gimana kabar keluargamu? Ini kan mengikatan emosional seorang, dan saya paling percaya di apa? Transfer nilai-nilai, ya, transfer semangat, transfer keterampilan antara seorang pemimpin dengan orang yang dipimpin. Itu yang paling efektif apa? Ketika mereka berperang bersama-sama, berjuang bersama-sama. Sementara kalau teori kapitalis, pemimpin itu di mana? Di belakang meja, penting strategi. Pemimpin itu nggak usah kesel. Tidak kalau di SS. Dan di dalam Islam juga tidak ada. Pemimpin itu capek secara fisik, capek secara batin, capek secara bibir, dan juga capek secara pikiran. Ya. Nah, kalau sampai bagaimana membangun tim, bagaimana berbisnis itu sudah ada, kita kenapa tidak menggunakan ini? Terus kalau ditanya lagi, Pak Yoyo, apakah ketika kita sudah syar'i, apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan cara-cara Rasul dan sahabat? Apakah pasti rupiahnya benar? Belum tentu, tapi setidaknya apa kita dapat ini gitu loh. Belum tentu, wong tidak ada jaminan kok. Iya. Buktinya apa? Buktinya SS itu setelah hijrah sama sebelum hijrah itu labanya bagus sebelum hijrah. Iya. Rezeki saya itu ketika dulu sholatnya itu setiap Jumat saja seminggu sekali, sama sekarang rajin sholat itu rezeki saya bagus ketika sholat seminggu sekali. Rezeki kita itu tidak ditentukan di kesolehan kita. Kalau rezeki itu ditentukan kesolehannya, Ustadz Wicondro itu mestinya lebih kaya dibanding saya. Itu loh. Iya kan? Tapi tidak, saya yakin saya lebih kaya dibanding Ustadz Wicondro. Enggak, saya cuma ingin meyakinkan. Ya makanya saya itu kekayaannya ternyata cuma dikasih Allah gitu. Jadi ya orang kenapa kemaki dengan kekayaannya itu loh. Saya kadang-kadang gitu. Kalau Allah itu memang ya rezeki, saya bilang gini. Kadang-kadang kan ada orang kita hanya melihat Allah itu sudah kita itu seringkali kita itu pasti ada rezeki yang datang dari yang tidak disangka-sangkakan gitu ya. Tapi saya juga bilang, Allah itu juga iya. Kadang-kadang mengambil semua kekayaan kita dari cara yang tidak disangka-sangka juga, saya bilang gitu. Maka yang diingat itu dua-duanya, saya bilang gitu. Iya, itu Allah itu iya, memang rezeki itu kadang-kadang memberikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka, cara yang tidak diduga. Tapi sama saja, Allah juga seringkali kadang-kadang akan mengambil rezeki kita, kekayaan kita dengan cara yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga. Rupiah bukan. Terus saya sekarang bandingkan, oke lah, sekarang kamu mau pakai cara apa? Saya bilang gitu.
pakai caranya kapitalis, ya silahkan. Rupiahnya belum tentu, ininya jelas nggak dapat. Pilih mana coba, saya bilang. Wes gagal, rupiah era oleh, ya. Reneng pahala, reneng pengukuran dosa. Makanya apa? Ya ayo gitu loh. Ini sudah cukup betul. Mau ilmu apa lagi coba? Mau ilmu tentang bagaimana membuka cabang, 1 biji jadi 2. Ya, jadi para sahabat itu tidak menyontohkan bagaimana membuka cabang itu dari 10 menjadi 1000, tidak. Karena pasti kredit bank itu. Nah, iya. Modal itu jadi 1, 2. Nanti 2 jadi 4. Kan gitu, dicontohkan itu. Coba aja dibaca. Terus masalah bagaimana pentingnya tertib administrasi. Utsman menyontohkan. Utsman itu dalam tanda kutip, ya, sahabat Rasul itu, ya, itu kalau sebagai pengusaha itu apa? Pelit dalam tanda kutip. Ketika berperilaku. Tapi ketika apa? Ketika beliau bersedekah, wow. Tapi ketika berhitung sebagai pengusaha itu 100, ibaratnya 1000 saja itu dikejar, diurus gitu. Tapi ketika giliran bersedekah setengah, bahkan sampai. Nah, ini menyontohkan tertib administrasi itu betapa penting. Sementara kemarin saya tanya, diskusi nih sama teman-teman, ya, ada salah satu pengusaha di bidang scaffolding. Mas nggak tahu berapa labanya, nggak tahu berapa omsetnya, tahu pun nggak yakin. Saya bilang, lah kamu ngitung zakatnya gimana mas gitu? Kalau tidak kamu hitung dengan baik berapa laba terus kewajiban zakatnya itu, seringkali kita itu hanya apa? Banteris dekai, sunah itu, ya oke lah. Cuman kenapa malah lupa ngitung zakatnya gitu loh, yang itu wajib nomor 3. Padahal sebagai pengusaha untuk ngitung zakat itu harus ada neraca, harus ada raba rugi yang jelas. Agar apa? Agar berapa kewajiban zakatnya juga jelas. Ancaman kalau tidak bayar zakat itu ngeri itu. Jadi betapa ya harus tertib administrasi itu. Maka kalau ditanya seringkali hanya rezeki, yang penting kerja keras, doa tok. Nah, kalau Umar masih hidup, pengusaha muslim doa tok itu dimarahin. Itu ya. Nah, maka ikatkan ini caranya. Dan apakah saya tadi menyampaikan laku-laku Rasulullah itu detail, membangun kepemimpinan, bagaimana menangkan peperangan. Apakah Rasulullah rapat juga, menyusun strategi juga. Setiap hari berlatih fisik juga. Gitu. Ya. Sementara kita sekarang ya menjaga kesehatan saja, misalnya, itu kan jarang yang seperti dicontohkan Rasulullah. Makanya pengusaha-pengusaha muslim itu lebih banyak orang-orang Tionghoa gitu. Maksudnya orang pengusaha Tionghoa itu lebih islami dibanding apa? Islami dalam tanda kutip. Bagaimana berikhtiar dan bertawakal. Cuman Tuhannya saja yang beda. Gitu. Iya. Saya itu pernah dapat cerita tentang Antoni Salim. Makanya saya kalau ditanya kadang-kadang bisnis autopilot, pengusaha jalan-jalan, bisnisnya jalan sendiri gitu, itu jalan ke jurang itu ya iya. Saya tanya itu referensinya siapa? Antoni Salim, itu saya dapat cerita dia itu kerja masih apa? Masih sampai jam 2 pagi. Seorang Antoni Salim kurang apa coba? Nomornya duitnya itu nggak ada serinya dia itu. Kerja masih sampai pagi. Dan apa? Sedekahnya luar biasa. Terus apa? Ikatannya dengan Tuhannya juga luar biasa. Cuman beda Tuhannya itu saja. Coba sekarang. Kalau misalnya sekarang nggak usah jauh-jauh lah. Yang nanti kadang-kadang kan itu kan zaman dulu, sudah zaman sekarang saja. Nggak ada itu referensi pengusaha mau siapa lah gitu. Ya, pemilik Facebook itu sampai sekarang juga masih bekerja gitu loh. Iya. Lah kok pengusaha muslim kita itu aneh-aneh bikin teori autopilot, pengusaha jalan-jalan, usaha jalan-jalan. Autopilot itu, oh pesawat autopilot nek cuacane kaya ngene ya nyungsep toh ya gitu loh. Nggak ada itu. Dan pastikan kalau kita ya tadi ya, kita mau dapat pengguguran dosa dari mana? Gitu loh. Kalau kita tidak apa? Tidak berkeringat. Kalau kita tidak apa? Tidak merasakan keresahan, kegelisahan, tapi tetap sabar. Maka kalau saya ditanya, Pak Yo kapan pensiun? Saya tidak akan pernah pensiun. Karena apa?
Saya tidak ingin kehilangan kesempatan pengguguran dosa dan mendapatkan pahala dari proses saya bekerja. Gitu.